On the eve of the solstice, residents of the capsule gathered for a celebration. Unbeknownst to them, or his fellow rulers, Tam had a plan of his own to stage an unholy coup. He unleashed the beckoning death, a spell that would consume the souls of all who beheld it, enslaving them to his will. With the aid of his red wizards, Zastam created an army of the undead, allowing him to conquer the entire nation. Namun kekuatan Zastam hanya sampai perbatasan Dai. Ia bersumpah akan bangkit kembali untuk menaklukkan yang tersisa. 1 abad kemudian, diperlihatkannya seorang tahanan mengerikan. Ia dipindahkan ke sebuah penjara yang terletak di pegunungan salju dan dengan pengamanan yang sangat ketat. Tahanan itu terlihat seperti binatang buas dari sebuah mimpi buruk, hingga sipir penjara dan narapidana yang lain pun gemetar dikala melihatnya. Ketika monster tersebut tiba di selnya, dia mendapati 2 tahanan lain telah menempati ruangan tersebut yang diketahui bernama Ejin dan Holga. Dia menuntut agar mereka menjadi budaknya, namun tahanan monster tersebut rupanya salah pilih lawan. Holga kemudian beraksi dan menghabisi monster itu dengan cepat. Keesokan harinya, Ejin dan Holga bergabung dengan para tahanan lainnya. Dengan riang dan seraya bernyanyi, Ejin melakukan pekerjaannya, namun tahanan lain sepertinya merasa terganggu dengan suaranya. Ejin kemudian berbicara kepada Holga, di mana besok mereka akan menghadapi Dewan Absolusi. Holga tidak terlalu yakin akan kesempatan mereka, tapi terlihat Ejin berkeyakinan mereka akan bebas. Karena ada salah satu pimpinan sidang yang bernama Janatan yang berasal dari suku Arakoja. Dan sampailah mereka di keesokan harinya menghadap Dewan Absolusi untuk memohon pemotongan masa tahanan dan membebaskan mereka. Namun, di saat persidangan tersebut, Ejin tidak menemukan kanselir Janatan, di mana kanselir tersebut tertunda perjalanannya oleh badai, dan Ejin pun dipaksa oleh anggota dewan yang lain untuk segera memulai. I noticed that Chancellor Jonathan is not present. Should we perhaps wait? Chancellor Jonathan was delayed by the storm. You may begin. I see. It's just that we were really counting on him to attend. Begin or waive your statement. Very well. Ejin kemudian mengungkap masa lalunya yang tragis. Dia memberitahu hakim bagaimana dia berasal dari suku Harper dan merupakan pria yang dihormati dan terhormat. Tugasnya adalah menangkap penjahat dan melindungi rakyatnya tanpa imbalan sepeser pun. Istrinya, Zia, seorang wanita cantik dari sukunya, mendukung keputusannya, meskipun dia tahu resikonya. Mereka memiliki seorang putri bernama Kira dan hidup bahagia bersama. Tiba-tiba, Ejin berhenti bercerita. So what's the latest on Jonathan? Is he close by? Because I can wait. Did you not hear what Dan anggota Dewan Hakim pun tetap memaksanya melanjutkan ceritanya. Absolutely. Here we go. Ejin pun kembali bercerita di mana di suatu hari semuanya berubah. Seorang penyihir merah yang ditangkapnya melarikan diri dan membalas dendam padanya. Dia membunuh istri Ejin dengan darah dingin. Ejin tidak dapat menyelamatkannya, tetapi dia lega mengetahui bahwa istrinya telah menyembunyikan Kira di suatu tempat yang aman. Dalam kesendirian dan patah hatinya, ia mencoba merawat Kira. Ejin tertegun sebentar, begitu pula anggota dewan. Hingga kemudian, lagi dan lagi, Ejin menanyakan kembali perihal kanselir Janatan. I'm sorry, it's just hard to relive this without Jonathan here. Hal ini membuat anggota dewan sedikit kesal dan memaksanya lagi untuk menyelesaikan ceritanya. Ejin pun mulai bercerita kembali, di mana beberapa bulan kemudian, untuk menghilangkan kesedihannya, ia minum hingga mabuk. Disinilah Ejin bertemu Holga yang menawarkan untuk merawat putrinya, Kira. Mereka menjadi seperti saudara dan membesarkan gadis itu bersama. Kira tumbuh menjadi wanita muda yang cantik.
Tapi hidup begitu sulit bagi mereka. Mereka harus menghadapi banyak tantangan dan bahaya. Dan untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mencuri. Mereka juga berteman dengan seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan magis bernama Simon dan seorang pria bernama Foch yang bergabung dengan tim mereka. Suatu hari, saat melakukan pencurian, Holga menemukan sebuah kalung yang sangat sakti. Kalung itu memiliki kemampuan unik, bisa membuat siapapun menghilang. Holga berpikir kalung itu akan berguna untuk Kira dan memberikannya sebagai hadiah. Kemudian, mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Sofina yang merupakan penyihir merah. Dia menunjukkan kepada mereka sebuah peta dan meminta mereka untuk mencuri sesuatu dari suatu tempat yang disebut Corin Gibbs. Tapi tempat itu sangat berbahaya, karena itu adalah benteng Harper. Dan hanya seorang Harper yang bisa memasukinya, karena itu pula Sofina menemui mereka. Awalnya, Eugene enggan pergi, tapi akhirnya dia setuju setelah Foch mengatakan di tempat tersebut terdapat perangkat ajaib, yaitu Tablet of Reawakening, yang bisa menghidupkan kembali satu orang yang mati, termasuk yang terbunuh oleh Bila penyihir merah. Dia mengatakan kepada putrinya untuk tinggal di rumah supaya aman, dan tentunya Eugene juga tidak mengatakan rencana mereka terhadap Kira. Singkat cerita, mereka memasuki benteng Harper, dan masing-masing dari mereka mengambil barang yang diinginkan, termasuk Sofina yang mengambil tanduk penyihir merah, sedangkan Eugene berhasil mendapatkan perangkat tersebut. Tetapi gerakan mereka diketahui oleh para penjaga. Sofina mengeluarkan sihir gelombang penghenti waktu, di mana Eugene dan Holga terperangkap di dalamnya sebelum benar-benar tidak bergerak. Eugene melemparkan tablet Reawakening kepada Foch dan memintanya untuk menjaga Kira. Eugene pun telah selesai menceritakan kisahnya kepada hakim, di mana sebelum hakim memutuskan keputusan mereka, tiba-tiba kanselir Jonathan muncul. So, inilah rencana Eugene yang selalu mempertanyakan keberadaan kanselir Jonathan, yang berasal dari suku Rakoja, suku yang mempunyai fisik burung elang. Mereka menangkapnya dan membawanya terbang keluar jendela. Meskipun itu terlalu terburu-buru, karena Dewan Hakim sebenarnya menyetujui pengampunan mereka. We approved your pardon! Setelah melayang dan mendarat darurat, mereka bertiga jatuh di salju. Eugene dan Holga segera pergi menuju ke desa mereka, meninggalkan kanselir Jonathan yang pingsan. Setibanya di desa, mereka menemukan tempat tinggalnya telah lama kosong. Mereka tiba di sebuah hotel dan mencari petunjuk. Some supper for you and your wife? What? Me with that. My Those wife is lips? so gross. Just the drinks. Eugene dan Holga menemukan kertas dengan gambar Foch di atasnya. Dikatakan bahwa Foch telah menjadi bangsawan sebuah kota. Mereka terkejut dengan berita ini dan memutuskan untuk pergi ke istananya. Let's go. Thanks, pal. What's wrong with my lips? They're too big for your face. What? A lot of people like my lips. Di sana, Eugene bertemu Kira putrinya. Kira mengatakan kepadanya bahwa Foch adalah pria yang baik dan dia telah merawatnya ketika dia pergi. Eugene terkejut dengan semua ini dan pergi menemui Foch. Foch memberitahunya tentang kehidupan barunya sebagai bangsawan dan bagaimana dia mencapainya dengan bantuan penyihir merah Sofina. Eugene dan Holga sangat marah saat mendengar ini, karena Sofina lah yang mengkhianati mereka dan menangkap mereka. Tina, would you mind very much? Certainly. Good, thank you. I didn't realize you were going to put your finger in the cup, so. Motif sebenarnya di balik pencurian mereka adalah Sofina menginginkan tanduk ajaib dari tempat itu. Dia menggunakan sihirnya untuk menjadikan Foch bangsawan. Sekarang, Foch menunjukkan selebaran foto buronan Eugene dan Holga, di mana sebelumnya Eugene telah berkata bahwa mereka telah bebas dari penjara. Foch menceritakan hal ini kepada Kira dan berkata, "Ayahmu mencuri untuk kekayaan. Dia sama sekali tidak peduli denganmu." Eugene sangat marah dengan semua ini, karena Foch telah memutarbalikkan kebenaran, hingga membuat Kira pergi meninggalkan mereka karena kecewa, meskipun Eugene telah menjelaskan bahwa Tablet of Reawakening itu untuk menghidupkan kembali ibunya. Holga marah dan meminta Foch segera menyerahkan tablet Reawakening, namun Foch tidak mau memberikan tablet itu ataupun memberikan Kira. Hal ini membuat Eugene dan Holga marah. Mereka bergerak ke arah Foch, tapi Sofina membuat kaki mereka terbenam di lantai dengan sihirnya.
Fox memerintahkan mereka diserahkan ke pihak yang berwajib. Namun setelah Fox pergi, Sofina membisikkan ke penjaga untuk menghabisi mereka. Tetapi setelah di tempat eksekusi, Holga melawan dan melumpuhkan para penjaga. Handsome blade. How's the weight? Does it parry? Oh, we got him now! Mereka berdua melarikan diri dari sel. Mereka harus mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan harta dan perangkat magis mereka kembali dari Fox. Dan Agent juga ingin membuktikan ketidakbersalahannya kepada putrinya. Mereka pergi ke teman lama mereka, Simon, yang menunjukkan sulap sederhana kepada orang-orang. Namun segera orang-orang menyadari bahwa dia menggunakan sihirnya untuk mencuri perhiasan mereka, dikarenakan Simon terkejut setelah melihat keberadaan Agent dan Holga di tempat tersebut. Para penonton Simon yang marah pun mulai memukuli, namun mereka berhasil menyelamatkan diri. Agent dan Holga memberitahunya tentang Fox dan rencana mereka. Simon menganggap ini ide yang berisiko, tetapi dia setuju untuk membantu mereka. Simon juga memberitahu mereka tentang seorang gadis bernama Doric dari suku Druid, yaitu suku yang dapat mengubah bentuk dan membaca pikiran. Suku yang mereka perlukan untuk rencana mereka memasuki ruang harta yang dilindungi oleh sihir Arkani. Mereka pun melakukan perjalanan menuju ke tempat Doric. Di pertengahan jalan, mereka melihat beberapa prajurit akan mengeksekusi seorang gadis. Tiba-tiba, seekor kuda berubah menjadi binatang besar dan menyelamatkan gadis itu, di mana itu adalah Doric yang dimaksud oleh Simon. What is that again? Owlbear. Mereka mengikuti kemana Doric pergi, hingga ke sebuah tempat yang disebut Emerald. Simon pun memulai pembicaraan dan mengutarakan maksud mereka menemui dirinya. Agent menceritakan kisahnya di mana awal mulanya Doric tidak bersedia untuk bergabung bersama mereka. Namun, setelah Agent memberitahu bahwa mereka akan menjatuhkan kekuasaan Fox William, Doric pun setuju untuk bergabung dengan mereka sebagai tim. Di tempat yang lain, Sofina yang sedang memperhatikan tanduk penyihir merah tiba-tiba mendengar dan melihat sesosok bayangan tengkorak, yaitu Necromancer Zestem, salah satu dari 8 pendeta yang memimpin suku Dai atau pimpinan penyihir merah 1 abad yang lalu. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan Fox masuk. Dengan agak takut-takut, Fox meminta Sofina menemaninya menemui Lord Kelwell dan Pirados. Dengan sedikit marah, Sofina pun mengikuti kemauan Fox. Di depan kedua rekan sejawatnya, Fox membicarakan perencanaan Head Sun Games. Ia juga memberitahu tempat penyimpanan harta yang dikunci oleh mantra Arkani. Tapi tiba-tiba, Sofina mendeteksi kehadiran seorang druid, yaitu Doric yang berubah menjadi lalat, di mana Sofina dan para serdadu Castle tersebut mencoba menghentikannya. Namun Doric sangat lincah dan kemudian lolos. Hal ini membuat Sofina marah hingga ia memerintahkan salah satu dari pejuang suku Dai yang ia bawa untuk menghabisi prajurit yang membiarkan Doric lepas. Setelah Doric tiba di Emerald, mereka berkumpul. Doric memberitahu Agent bahwa harta karun Fox berada di tempat yang banyak penjaganya. Akan sangat sulit bagi mereka untuk sampai ke sana. Agent bertanya kepada Simon apakah dia bisa menggunakan sihirnya untuk menonaktifkan keamanan. Namun Simon tidak menyanggupi hal tersebut.
karena Simon merasa dia bukanlah penyihir yang kuat yang bisa melepaskan kuncian mantra Arkani. Kecuali dia memiliki helm pemisah, yaitu helm yang dapat membatalkan semua mantra di sekitarnya. Dan hal tersebut bagi Simon hanyalah omongannya yang tidak serius, dikarenakan helm itu telah hilang 1 abad yang lalu, dikala leluhurnya bertempur dan menewaskan mereka semua. Namun secercah harapan tetaplah ada, dikala Holga merasa tahu di mana tempat mereka bisa mencari keberadaan helm tersebut. Mereka berniat menanyakan leluhur Simon yang pernah bertempur dengan suku Holda di Evermore dengan koin ajaib Simon, yaitu koin yang bisa mengajukan 5 pertanyaan kepada mayat. So, solusi telah didapatkan. Mereka pun segera berangkat ke Evermore. Dikarenakan perjalanan tersebut melewati kampung Holga, mereka pun singgah ke tempat Holga untuk mengambil tongkat perjalanan miliknya. Singkat cerita, sampailah mereka di pemakaman tanah keramat. Dan dimulailah pembongkaran makam pertama. Dengan koin di tangannya, Simon pun membaca mantra pembangkit. Perlemon Tergatis. Maybe I'm not saying it right. I wasn't scared, nearly started. Namun karena ini baru pertama kalinya mereka melakukan hal tersebut, maka terbuang sia-sialah pertanyaan mereka, sehingga mereka harus menggali makam berikutnya. Here we go. Were you killed in the Battle of the Evermores? Yes. Great. I mean, not for you. Sorry for your loss. 4 more questions, right? Yes. No, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Only answer when I talk to you, okay? Yes. Why did you say okay at the end of that? I didn't. Fantastic. Where's the shovel? Banyak hal lucu dan melelahkan bagi mereka saat bertanya. Oftentimes, the most onerous decision a leader can take is when to retreat. I commanded my battle lord to deliver the helmets to our swiftest rider, Ben Salafin. We can just make it over the ridge. Not again. It was the morning of the battle. As I stepped out my bath, my foot slipped on the stone. And then you went into the battle? No, I died from the fall. This is a nightmare. Hingga akhirnya jasad kelima barulah mereka mendapatkan informasi bahwa seorang dari suku Dayan yang bernama Xingyander telah berjanji akan menyimpan helm itu dengan aman. Mereka pergi mencari orang yang dimaksud, meskipun awalnya Ejin yang punya histori tidak mengenakan menginginkan mencari alternatif cara yang lain. Dan mereka sampai di suatu desa dan melihat seseorang menyelamatkan seekor anak kucing dari mulut ikan raksasa dan mengembalikan kepada induknya. Semua orang senang melihatnya. Orang itu adalah Xingyander yang mereka cari. Ejin memperhatikannya dan mendekatinya, dan Simon bertanya tentang helmnya. Xing pun mengiyakan bahwa ia memiliki barang tersebut. Dia menyembunyikannya di bawah rumah penyihir agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Xing mau mengantar mereka ke tempat tersebut asalkan mereka berjanji jika nanti mereka dapat merebut kembali harta dari Foch. Harta tersebut harus dibagikan untuk kesejahteraan rakyat Dai. Xing pun membawa mereka ke Underdark, sebuah tempat yang ditakuti dan sulit untuk dimasuki. Dalam perjalanan, Xing bercerita betapa berbahayanya mantra yang diucapkan oleh Zestem. I saw firsthand the horrors of the spell. Honorable men turned to monsters. Minds wiped clean in moments. Parents turning on their own child. Dan di perjalanan tersebut, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah diikuti dan diawasi oleh Serdadu Sofina dari suku Dayan. Mereka kemudian turun dan melewati gua yang berbahaya. Path to the ruins is just here. Dan mereka bertemu salah satu penghuni gua tersebut, yaitu Roknon, makhluk pemakan otak yang menurut Xing semakin tinggi kecerdasan mangsanya, semakin mungkin mereka menyerang. Namun lucunya, Roknon hanya melewati mereka saja.
Dan hal ini membuat Eugene selaku mantan Harper yang dikenal cerdik dan cerdas merasa tersinggung. Selepas itu, mereka pun memasuki area kota gantung Dolblon, di mana mereka harus melewati jembatan yang dilindungi oleh perangkap kuno. Namun Zing mengetahui rumus pijakan yang aman untuk mereka lewati. Rumusnya sederhana menurut Zing saat hal tersebut ditanyakan oleh Simon. Namun rumusnya terdengar panjang dan tidak make sense dengan makna kata-kata sederhana. Starting from the center, use odd-numbered blocks only, moving forward with each step except for every fifth step, which must be a lateral move. Left or right, it matters not, so long as the leader and the laggard remain equidistant, after which, proceed. Secara tidak sengaja, Simon menginjak ujung bagian jembatan dan karena tidak sesuai dengan rumus, maka jembatan itu menjadi hancur. Simon meminta maaf akan hal itu dan beralasan bahwa secara struktural jembatan itu tidak bagus. Mereka pun mencari jalan keluar yang lain. Secara tidak sengaja, Simon melihat tongkat perjalanan Holga yang dicurinya dari penyihir Grey Peaks, di mana ternyata itu bukanlah tongkat biasa seperti yang Holga kira. Tongkat itu adalah tongkat ajaib yang bisa membuka portal sejauh 450 meter. Satu masalah selesai, mereka pun mengambil helm. Zing meminta kepada Eugene agar berjanji kepadanya bahwa helm tersebut tidak akan digunakannya untuk tujuan yang jahat, dan Eugene berjanji melakukannya. Tapi, mereka kedatangan serdadu suku Dai yang dikirim Sofina. Are those? Vain assassins. Zing bertempur dengan sengit antar sesama suku Dai. Zing menghabisi serdadu tersebut. Namun begitu mereka akan pergi, serdadu itu bangkit lagi dari kematiannya. Mereka berlari, namun tiba-tiba mereka terhempas ke belakang. Timbercut. Seekor naga merah gemuk terbangun dari parit. Dia marah dan lapar. Melihat kemunculan sang naga, sontak semua orang berlari menjauh. Sang naga meluncur sekaligus menelan mangsa yang ditemuinya. Dengan badannya yang besar, sang naga berguling tersandung ketika mengejar karena nafsunya. Untungnya, tim Eugene memiliki tongkat portal. Mereka berpindah dengan cepat, namun sang naga tidak menyerah. Ketika di jembatan timbang, sang naga menggapai di satu sisi. Dikarenakan berat badannya, sisi sebelahnya menjadi terangkat. Kemudian, Eugene meluncur terseret menuju ke mulut sang naga. Melihat hal tersebut, Zing yang berhasil berpegangan kemudian melompat menusuk dahi sang naga hingga selamatlah Eugene. Dan terjatuhlah sang naga. Mereka kemudian berjalan keluar dan Eugene pun mengucapkan terima kasih kepada Zing. Namun, tiba-tiba sang naga muncul kembali. Mereka pun berlari ke sebuah lorong hingga kemudian sang naga terjepit di lorong itu. Baru saja mereka merasa lega dan akan pergi, mereka tersadar kalau mereka pun terjebak. Sang naga tidak menyerah. Dia terus berontak, membuat retakan di langit-langit paritan, hingga air laut pun merembes masuk. Keadaan panik. Eugene yang seorang Harper yang dikenal pintar pun kemudian mendapatkan ide. Mereka menggunakan api naga merah dan gemuk itu untuk meledakkan dinding dan melarikan diri dari sana. Akhirnya mereka lolos dan keluar dari laut. Kini Zing memberitahu Eugene bahwa misinya telah selesai dan mengucapkan selamat tinggal. Sekarang Simon memiliki helmnya. Saat dia memakai helm, semuanya membeku seperti dalam genjutsu. Kakeknya muncul di hadapannya dan ingin melihat apakah Simon layak memakai helm itu atau tidak. Tapi setiap kali dia mencoba memakai helm, dia terjatuh. Hingga kemudian malam pun tiba. Simon menyerah dan memberitahu Eugene bahwa dia tidak layak mendapatkan helm itu. Dia tidak bisa menggunakannya untuk melakukan sihir. Terjadi perdebatan di antara mereka dikarenakan beratnya tantangan yang ada. Eugene memberitahu semua orang bahwa dia tidak punya pilihan lain.
Setelah semua perdebatan selesai, Holga kemudian mendadak mendapatkan sebuah ide agar mereka bisa masuk ke dalam ruang harta. Dalam rencananya, mereka akan menaruh portal pada lukisan yang diselundupkan ke ruang harta melalui rombongan prajurit teman sejawat Forge. Setelah rencana mereka berhasil, berangkatlah mereka ke pembukaan Headsun Games. Nampak Forge berpidato membuka acara tersebut, sementara tim Aegin terlihat berbaur dengan penonton di kota Neverwinter. Sesampainya mereka di kamar sebuah penginapan, Simon pun membuka portal. Namun sialnya, figura lukisan yang terdapat di sisi sebelahnya terjatuh dengan posisi menutup. Hal ini membuat mereka kesulitan memasuki portal tersebut. Aegin mencoba mencongkelnya, namun tidak bisa. Sementara trompet tanda pertandingan dimulai telah terdengar. Karena mendesak, Aegin pun menggunakan rencana C, di mana rencana C adalah rencana A yang mengharuskan Simon memakai helm sihirnya. Meskipun Simon menolak karena kemampuannya, namun Aegin meyakinkannya bahwa Simon akan menjadi kuat saat di posisi terlemahnya, hingga akhirnya mereka pun sepakat. Aegin, Holga, dan Simon memasuki Castle Neverwinter, sementara Doric akan membuat celah di portal dan merubah dirinya menjadi cacing. Aegin, Holga, dan Simon kemudian memasuki gerbang Castle dengan menampilkan tipuan virtual. Aegin yang memainkan gitarnya sebagai pengalih perhatian penjaga, namun mereka ketahuan dikarenakan Simon yang sebagai pengendali virtual Aegin terganggu konsentrasinya disebabkan kakinya terjepit di sebuah lubang. Mereka pun lari dan menutup pintu gerbang diikuti penjaga yang membunyikan bel penyusup. Mereka kemudian berpencar. Aegin mencari Kira. Holga dan Simon ke ruang harta, di mana penjaga terus berdatangan mencoba menghentikan mereka untuk masuk. Holga kemudian memerintahkan Simon untuk pergi lebih dulu. Ia menahan dan berkelahi dengan para penjaga. Ketika Holga berhasil melumpuhkan semua penjaga, Simon di saat-saat yang genting kemudian berhasil menyelaraskan diri dengan helm sihirnya. Gelombang kekuatannya menggetarkan sebagian Castle Neverwinter. Di tempat yang lain, tepat ketika penjaga mendobrak masuk ke ruangan kamar di penginapan, Doric berhasil masuk ke dalam portal. Begitu pula Holga dan Simon. Akan tetapi, mereka tidak bertemu satu dengan yang lain. Ini menjadi catatan yang aneh bagi mereka. Hingga kemudian, Aegin, Holga, dan Simon, mereka tertangkap oleh jebakan sihir dari Sofina. Begitu pula dengan Doric. Ia dilumpuhkan oleh penjaga dikala mencoba menyelidiki kejanggalan ruangan harta, di mana dia menemukan bahwa ia berada di bawah arena yang bukan ruangan harta, dan harta tersebut juga sedang dimuat ke atas kapal. Ini adalah kesepakatan Forge dan Sofina dalam menyelenggarakan Headsun Games, yaitu Forge mendapatkan harta, sedangkan Sofina mendapatkan kebangkitan sang guru, yaitu Zestem. Tim Aegin pun dimasukkan sebagai salah satu kelompok peserta Headsun Games. Hasil negosiasi Aegin dikala Forge datang di hadapan Aegin saat ia tertangkap. Awalnya, Forge menginginkan mereka untuk langsung dihabisi, namun Sofina menginginkan mereka berakhir dengan siksaan yang perih di permainan. Belenggu penahan sihir pun dikenakan pada Simon dan Doric agar mereka tidak bisa menggunakan sihirnya. Headsun Games adalah permainan mencari jalan keluar dari sebuah labirin hingga mencapai kandang, di mana mereka juga melepaskan monster berbahaya. Peserta juga diberi senjata untuk membela diri di sebuah peti yang mereka temukan, walaupun ada juga di peti tersebut yang berupa jebakan. Gong pun berbunyi. Tanda permainan telah dimulai. Dari bawah belakang keluar sesosok monster. Semua peserta berlari ke dalam labirin menghindarinya. Setiap kali gong berbunyi, maka satu baris labirin akan berkurang.
Para peserta begitu tergesa-gesa hingga Holga dan Dorik tertabrak oleh salah satu peserta di saat mereka menghindari kubus jeli asam. Ia terjerumus ke dalam kubus jeli tersebut, sementara Dorik, lengan sebelahnya masuk ke dalam kubus tersebut. Tapi rupanya, keberuntungan menyertai mereka. Di saat Holga menarik Dorik, belenggu penahan sihirnya pun tertinggal di dalamnya. Hingga kemudian, mereka berempat yang awalnya terpisah akhirnya bertemu lagi. Dan sampailah mereka di sangkar besar. Namun, ketika Ejin melihat beberapa orang dalam sangkar besar di hadapannya, dia menyadari bahwa itu bukan jalan keluar. Mereka hanya akan memperlambat ajalnya saja. Tiba-tiba, Dorik ingat sesuatu dan mempunyai ide untuk mencari jalan keluar. Dia membawa mereka keluar dari sana dan membawa mereka ke kubus jeli. Keadaan begitu mendesak karena mereka harus menunggu gong berbunyi sedangkan monster di arena tersebut terlihat mengejar. Dan di detik-detik terakhir, mereka pun mengikuti ide Dorik. Mereka melompat ke dalam kubus bertepatan dengan baris labirin yang masuk ke bawah. Di dalam kubus, Dorik yang sudah tidak memakai belenggu penahan sihir kemudian merubah dirinya menjadi ular. Ia keluar dari kubus dan menarik teman-temannya. Mereka keluar dengan cepat dan menemukan peralatan mereka di ruangan yang lain. Mereka pun kemudian mencapai perahu tempat harta karun Fos diangkut. Ejin juga menemukan tablet of Reawakening yang ingin dia gunakan untuk menghidupkan kembali istrinya. Kemudian, Fos muncul dan mengancam Ejin bahwa dia akan membunuh Kira setelah ia dicecar pertanyaan yang membongkar kebohongannya. Tapi Holga melempar kentang ke arah Fos dan menyelamatkan Kira. Mereka dengan cepat berlayar dengan gelombang ciptaan Simon dan meninggalkan Fos yang terhempas gelombang. Sementara itu, di arena permainan, Sofina membaca mantra dan menggunakan sihirnya untuk mengubah semua orang menjadi pasukan matinya. Dia menyebarkan asap merah di mana-mana. Ketika tim Ejin melihat ini, mereka pun kembali. Ejin ingin menepati janjinya kepada Zing untuk membagikan harta bagi penduduk Dai. Mereka kemudian membuat portal di kapal dan di balon udara Fos, menyebarkan harta Fos di antara penduduk Dai. Ini menyebabkan kekacauan dan menggagalkan rencana Sofina. Ejin menyuruh Kira untuk memakai kalung itu untuk menghilang dan pergi ke tempat yang aman. Sofina menyerang tim Ejin dengan berbagai monster. Dorik yang bisa mengubah wujudnya berubah menjadi beruang besar dan melawan. Simon juga memakai helm dan menggunakan sihirnya untuk melawan penyihir merah Sofina. Tapi dia lebih kuat dari mereka semua dan menahan mereka. Saat Sofina hendak membunuh Ejin, dia menemukan belenggu penahan sihir di pergelangan tangannya yang menghalangi sihirnya. Yang tanpa dia sadari, Kira yang tidak terlihatlah yang memasangnya. Kemudian, Dorik yang telah menjadi beruang membuang Sofina dan menghabisinya. Dalam pertarungan tersebut, Holga juga terluka karena tikaman. Dia sedang sekarat dan Simon tidak bisa membantunya dengan sihirnya dikarenakan bila penyihir merahlah yang mengenainya. Kira menangis sedih karena melihat keadaan Holga yang telah membesarkannya. Ejin menggunakan perangkat ajaib Tablet of Reawakening untuk menghidupkan kembali Holga atas persetujuan Kira. Ia mengorbankan kesempatannya untuk menghidupkan kembali istrinya karena tablet itu hanya bisa dipakai satu kali saja. Holga pun hidup kembali dan mereka semua bahagia. Raja sejati yang telah digulingkan oleh Fos dikembalikan ke singgasananya. Dia menyatakan tim Ejin sebagai pahlawan pemberani di kerajaannya. Bertahun-tahun kemudian, Fos terlihat di penjara yang sama dengan tempat di mana Ejin dan Holga pernah ditangkap. Dia mencoba melarikan diri menggunakan teknik Ejin, tetapi gagal. Dia ditakdirkan untuk menghabiskan hidupnya di sana sebagai hukuman atas perbuatan jahatnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga terhibur ya.
Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih.